Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jurnal Fajul. Video kali ini kita akan membahas soal TO SD kelas 6, yaitu pelajaran matematika. Disimak ya. Soal 1. Hasil dari 7.216 ditambah 3.308 dikurang 1.276 adalah. Nah, jika bertemu soal seperti ini, jangan sampai lupa penjumlahan itu urutannya adalah kali, bagi, ditambah, dan dikurang, seperti itu. Nah, di sini ada tambah dan kurang, maka kita mengerjakan yang tambah dulu, seperti itu, yaitu 7.216 ditambah 3.308. Yuk kita sama-sama jumlahkan. 6 ditambah 4, 14. Tulis 4, di sini 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 0, yaitu 2. 2 tambah 3, yaitu 5. 7 tambah 3, yaitu 10. Hasilnya adalah 10.524. Setelah itu kita kurangkan dengan 1.276. 1.276. Kita hitung kembali. 4 dikurang 6 tidak bisa. Kita pinjam di 2, yaitu 1. Jadi 14. 14 dikurang 6 adalah 8. Tadi sisa 1 kan. 1 dikurang 7 tidak bisa. Kita pinjam dari 5 1. Yaitu sini adalah sisanya 4. Sini di 11. 11 dikurang 7, yaitu 4. Nah, tadi 4 kan, sisanya 4 dikurang 2, yaitu 2. 10 dikurang 1, yaitu 9. Jadi hasilnya adalah 9.248. Jawaban yang benar adalah A, seperti itu. Mudah ya? Iya. Soal nomor 2. Seorang pedagang mempunyai 6 drum minyak, masing-masing berisi 200 liter. Bila semua minyak akan dipindahkan ke dalam dirigen yang berukuran 15 liter, dirigen yang harus disediakan adalah, nah, kita lihat ada 6 drum, masing-masing 200. Berarti yang pertama kita kalimat bentuknya seperti ini. 6 dikali 200 dibagi 15, seperti itu. Nah, yuk kita sama-sama kerjakan. Nanti kali dulu kan, kali baru dibagi. Berarti 6 dikali 200, 6 kali 2 yaitu 12. Tambah aja nolnya 2, berarti 1.200. Nah, terus dibagi 15. Yuk kita kerjakan sebelah sini menggunakan pembagian kurung. 15 gitu ya. Di sini 1.200. Ya, nah 12 dibagi 15 tidak bisa, tambah 0. Berarti 120 dibagi 15. Berapa 120 dibagi 15? Yaitu adalah 8. Nah, 8 dikali 15 yaitu 120. Nah, masih ada sisa 0 kan? Kalau masih ada sisa 0, ini dikurang nih. Masih sisa 0, maka nolnya langsung aja naikkan di sebelah sini. Nah, jadi jawabannya adalah 80 buah, seperti itu. Mudah kan? Iya. Soal nomor 3. Hasil dari min 43 ditambah 28 dikurang min 17. Nah, perhatikan. Bentuknya kita ubah dulu nih, karena min sama min kan. Nah, jadi gini. Min 43 ya ditambah 28, karena ini dalam kurung jadi dikali. Min dikali min, yaitu jadi plus berapa? Ya 17. Nah, kan sudah seperti ini semua kan, berarti kita tetap urutan yang depan, yaitu kita hitung min 43 ditambah 28. Nah gini, kamu punya utang 43 ya, terus kamu punya uang 28.
kira-kira besaran mana utangnya? Utang sama uang, yaitu besaran utang. Berarti jika utangnya 43 ditambah 28 uangnya, sisanya berapa? Utangnya, jadi min 15, seperti itu. Ya kan? Nah, min 15 kan min 43 ditambah 28 adalah hasilnya min 15. Min 15 ditambah 17. Nah, utang kamu 15, kamu punya uang 17. Kira-kira masih sisa nggak atau masih punya utang? Iya, itu masih sisa. Berarti min 15 ditambah 17 hasilnya adalah 2, seperti itu. Maka jawabannya adalah C, seperti itu ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Sebuah bak mandi berbentuk kubus mempunyai panjang sisi 12 dm. Ya, volume bak mandi tersebut adalah volume kubus rumusnya apa? Ya, volume kubus rumusnya adalah sisi pangkat 3 itu. Nah, berarti adalah sama dengan, dalam arti lain adalah 12 dikali 12 dikali 12. Berarti 12 dikali 12 berapa? Yaitu 144 dikali 12. Yuk kita kalikan. 2 kali 4 8, 2 kali 4 8, 2 kali 1 2, 1 kali 4 yaitu 4, 1 kali 4 itu 4, 1 kali 1 1. Kita jumlahkan, yaitu hasilnya 8 tambah 4 12, ini 1 tambah 2 3 tambah 4 tuh 7, sini 1. Nah, jawabannya adalah 1728 desimeter kubik. Atau jawabannya adalah D, seperti itu. Jelas ya? Oke. Soal nomor 5. KPK dari 42, 60 dan 70 adalah. Nah, jika mencari KPK, yuk kita menggunakan pohon faktor seperti itu, atau cara lain boleh. Tapi di sini Bapak akan menggunakan pohon faktor. Di sini adalah 42. 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21. 21 dibagi 2 tidak bisa, ya. 21 dibagi 3. 21 dibagi 3 adalah 7. Hasilnya 42, faktornya adalah 2 dikali 3 dikali 7, seperti itu. Nah, sekarang yang 60 dibagi 2 yaitu 30. Nah, 30 dibagi 2 yaitu 15. 15 dibagi 2 tidak bisa, bagi 3 berarti 5. Nah, 60 faktornya adalah 2 pangkat 2 ya. Kan 2 nih, 1 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5, seperti itu. Nah, yang 70 sekarang. 70 dibagi 2 adalah 35. 35 bagi 2 tidak bisa, 35 bagi 3 tidak bisa. 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. Berarti yang 70 faktornya adalah 2 dikali 5 dikali 7. Nah, KPK sama dengan kita cari nih angka yang terbesar yang mana. Tapi semuanya ngikut, yaitu 2 pangkat 2 ya, dikali 3 dikali 5 dikali 7. Jadi kita hitung 2 pangkat 2 4 kali 3 12 kali 5 berapa? 12 kali 5 yaitu 60 kali 7 yaitu 420. Maka KPK dari 42, 60 dan 70 adalah 420 ya, 420. Jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Ibu memiliki 24 kotak jus jeruk. Ibu memiliki 24 kotak jus jeruk, 32 kotak jus apel, 40 kotak jus stroberi. Ibu akan meletakkan jus-jus tersebut di dalam keranjang. Setiap keranjang diisi oleh 3 jenis jus sama banyak. Keranjang terbanyak yang harus disediakan ibu adalah, nah, berarti kita mencari apa? Yaitu FPB. Ya, ini mencari FPB. Kita menggunakan pohon faktor. Kita cari 24 dulu. 24 faktornya berapa aja?
24 dibagi 2 yaitu 12. 12 dibagi 2 yaitu 6. 6 bagi 2 yaitu 3. Nah, 24 faktornya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Sekarang yang 32. 32 dibagi 2 yaitu 16. 16 dibagi 2 yaitu 8. 8 dibagi 2 yaitu 4. 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, 32 faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 5 yaitu 2 pangkat 5. Nah, yang terakhir adalah 40. Ya, 40 dibagi 2 yaitu 20. 20 dibagi 2 yaitu 10. 10 dibagi 2 yaitu 5. Nah, yang 40 faktornya adalah 2 pangkat 3 dikali 5 seperti itu. Nah, mencari FPB kita cari yang sama tapi yang paling kecil, yaitu yang mana sama 2 ada sama semua kan? Ya, yaitu 2 pangkat 3. Semua sama ya, 2 pangkat 3 dapat 3. Maka sini adalah FPB 2 pangkat 3. 3 sama 5 diketin tidak, karena kita mencari FPB adalah angka yang sama dan pangkat yang terkecil. Karena yang terkecil hanya 2 pangkat 3, maka kita menggunakan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 yaitu 8. Nah, jadi yang harus disiapkan keranjangnya adalah yaitu 8 buah keranjang seperti itu. Mudah kan? Papan keliling terdapat beberapa jenis buku. Sebanyak 55% merupakan buku cerita anak, 0,25 bagian adalah buku pengetahuan umum, dan sisanya majalah anak. Banyak majalah anak di perpustakaan tersebut adalah banyak majalah anak. Jadi gini, cara mencarinya adalah karena persen adalah 100% jumlahnya, maka banyak majalah anak ya sama dengan 100 per 100 dikurang 55% gitu ya. 55 per 100 kan 5% kan, ditambah ini buku pengetahuan umum yaitu 25 per 100 seperti itu, sama dengan 100 per 100 dikurang 55 ditambah 25 yaitu adalah 80 per 100. Nah, karena sama, penyebutnya sama, jadi 100 dikurang 80 hasilnya adalah ya 20 per 100. Nah, 20 100 itu kita perkecil, yaitu sama-sama dibagi 20, yaitu 20 bagi 20 1. 100 dibagi 20 adalah 5. Jadi jawabannya adalah yang A, itu 1/5 bagian. Oke, gampang ya. Soal 8. Ibu membeli 7,5 kg gula pasir. 20% dari gula tersebut digunakan untuk membuat kue. Sisa gula pasir yang belum dipakai adalah, berarti 20 per 100 dikali 7,5. Nah, sama dengan, biar gampang gini, 2 kali 7,5 yaitu 20 kali 7,5, nolnya coret, komanya habis kan. Nah gitu, berarti adalah 75. 75 dikali 2 yaitu 150 dibagi 100. Nah, coret 1 sama dengan 15 bagi 10 yaitu 1,5. Nah, berarti ibu menggunakan gula pasir untuk kue 20%-nya adalah 1,5 kilo. Nah, sisanya berarti sisa sama dengan 7,5 dikurang tadi dipakai berapa buat kue, yaitu 1,5. Yuk kita kurangkan, 5 kurang 5 0, 7 kurang 1 6, 6,0 sama dengan 6,0 6 aja ya, 6 kilo. Jadi sisanya adalah yang C, 6 kilo seperti itu. Udah ya.
Iya, lanjut soal nomor 9. Banyak siswa kelas 6 SD melatih adalah 40 orang. Sebanyak 24 diantaranya perempuan. Nah, kalimatnya yang ditanya adalah perbandingan banyak siswa laki-laki terhadap seluruh siswa, ya, bukan siswa perempuan. Nah, kita cari. Karena siswa perempuannya adalah 24, nah, maka siswa laki-lakinya berapa? Itu laki-laki sama dengan 40 ya. Kan seluruh 40 dikurang 24. Berapa? 40 dikurang 24 yaitu 16. Nah, perbandingan kita sama dengan laki-laki sama siswa seluruh kan. Nah, siswa seluruh berarti laki-lakinya berapa? Yaitu 16 berbanding seluruhan berapa? 40. Sama-sama dibagi berapa ya? Iya, sama-sama dibagi 8. 16 dibagi 8 yaitu 2. 40 dibagi 8 yaitu 5. Jadi perbandingan siswa laki-laki dengan seluruh siswa adalah 2 berbanding 5. Jawabannya adalah A. Soal nomor 10. Kakek berusia 6 dasawarsa 2 tahun. Sedangkan usia ayah 3 windu 3 tahun. Selisih usia kakek dan ayah, nah berarti dikurang nanti ya. Sebelumnya gini, 6 dasawarsa, 1 dasawarsa itu berapa tahun? Yaitu 10. Berarti 6 dikali 10 gitu ya. Ya, ini dasawarsa 10 tahun. Ditambah 2. Ini usia siapa? Kakek, gitu kan. 6 dikali 10 60 ditambah 2 yaitu 62 tahun. Usia kakek 62 tahun. Sedangkan usia ayah sama dengan 3 windu. 3 windu itu berapa tahun? Yaitu 8 tahun nih 3 windu. 1 windu 8 tahun ya. Berarti 3 dikali 8 ditambah 3. Berapa 3 kali 8? Yaitu 24. 24 tambah 3 yaitu 27. Karena selisih maka kita kurang. 2 dikurang 7 tidak bisa, berarti pinjam di 6, di sini sisa 5. 12 ya. 12 dikurang 7 adalah 5. 5 dikurang 2 adalah 3. Jadi jawabannya selisihnya adalah 35 tahun, seperti itu. Mudah kan? Soal 11. Pak Ridwan mempunyai 3 petak lahan dengan luas masing-masing 2000 meter persegi, 0,6 hektar dan 75 dk meter persegi. Luas tanah Pak Ridwan seluruhnya adalah, nah berarti kita jumlah dulu nih semuanya kan. Nah, kita jumlah dulu, yaitu 2000 meter persegi ditambah 0,6 HA ditambah 75 dam persegi. Nah, karena di sini adalah meter persegi ya, di jawabannya ditanya meter persegi, maka kita ubah dulu ke meter persegi semua seperti itu. Nah, karena 2000 itu meter persegi, berarti kita tulis 2000 ditambah hektar are ke meter persegi. Nah, hektar are ke meter persegi adalah dikali 10.000, berarti 0,6 dikali 10.000 ditambah dam 75 dam ke meter persegi yaitu turun 2, yaitu adalah dikali 100, berarti 75 dikali 100 seperti itu. Berarti 2000 ditambah 0,6 dikali 10.000 adalah 6.000 ditambah 75 dikali 100 adalah 7.500. Nah, maka kita jumlahkan hasilnya sama dengan
2.000 ditambah 6.000 yaitu 8.000. 8.000 ditambah 7.500 hasilnya adalah 15.500. Jawabannya adalah yang D, seperti itu. Soal 12. Seorang pedagang bensin memasukkan bensin ke dalam 3 drum yang berukuran 17.000 ml, 26 liter dan 10 desimeter kubik. Jika hari ini ada 16 motor yang membeli bensin dengan masing-masing 3 liter, sisa bensin pedagang tersebut. Nah, kita mencari dulu nih, karena ditanya liter, maka yang ini, yang drum bensin ini, kita ubah dulu semuanya ke liter. Seperti itu. Yuk kita ubah ke liter dulu. Kita terus lihat 17.000 ml ditambah 26 liter ditambah 10 desimeter kubik. Nah, mililiter ke liter itu adalah 1000. Ya, mililiter ke liter turun naik 3, yaitu dibagi 1000 yaitu adalah 17 liter. Ditambah liter, tetap liter, 26 liter ditambah dm kubik ini sama dengan liter, berarti tetap tulis 10 liter. Nah, kita jumlahkan nih semuanya. Berapa? 17 tambah 26 yaitu adalah 43. 43 ditambah 10 yaitu 53 liter. Nah, jadi jumlah keseluruhan bensinnya 53 liter, seperti itu. Nah, karena ada 16 motor masing-masing 3 liter, maka 16 dikali 3 dulu nih. Berapa? 3 kali 6 itu 18. Ini 1. 3 kali 1, 3 tambah 1 adalah 48 liter. Jadi bensin yang dibeli, total keseluruhan bensin adalah 48 liter gitu. Nah, ditanya sisa bensin, maka kita kurangkan 53 dikurang 48 yaitu adalah 5 liter. Jadi jawabannya adalah yang C, seperti itu. Udah ya? Oke, soal nomor 13. Sebuah bendungan mendapat air sebanyak 6 meter kubik dalam waktu 2 menit. Debit air. Nah, debit rumusnya adalah volume dibagi waktu. Nah, gitu kan? Oke. Volumenya berapa? Yaitu 6 meter kubik. Karena sini liter pindah ke liter. 6 meter kubik sama dengan adalah 6.000 dm kubik gitu ya. Seperti itu. Nah, waktunya waktu 2 menit. 2 menit kita ubah ke detik ya. Karena sih detik nih. Kita ubah ke detik, berarti 2 dikali 60 yaitu 120 detik. Nah, langsung kita kerjakan. Debit sama dengan volume dibagi waktu gitu kan. Nah, volumenya berapa? Ini 6.000. 6.000 dibagi waktu berapa? 120. Kita coret nolnya, 600 dibagi 12 hasilnya berapa? Yaitu 50 liter per detik. Jawabannya yaitu adalah yang A, seperti itu. Udah ya? Oke. Soal nomor 14. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Mempunyai pasang sudut yang sama besar. 2. Diagonalnya berpotongan tegak lurus. 3. Mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, diagonal berlurus persegi. Tidak. Sampai sisi tidak, jadi tidak. Jawabannya adalah yang B, layang-layang. Soal nomor 15. Luas bangun datar di samping adalah, nah ini bangun datar apa? Yaitu trapesium. Rumus luas trapesium adalah apa? Rumus luas trapesium. Ya, luas trapesium rumusnya adalah setengah ya. Luas trapesium LT sama dengan setengah dikali alas A atas ditambah alas B dikali tinggi itu sama dengan
setengah dikali alas bawah, alas atasnya berapa? 42 ditambah bawahnya berapa? 82 dikali tingginya berapa? Tinggi trapesium yaitu 48 sama dengan setengah dikali 42 ditambah 82 yaitu 124 dikali 48. Kita pindahkan ke sini, 124 dibagi 2 yaitu 62. 62 dikali 48. Kita jabarkan ke bawah saja ya, 62 dikali 48. Yuk kita kalikan. 8 kali 2 16, ini 1. 8 kali 6 48, 48 tambah 1 49. 4 kali 2 8, 4 kali 6 yaitu 24. Yuk kita jumlahkan. 6, 9 tambah 8 17, ini 1. 1 tambah 4 5 tambah 4 9, sini 2. Jadi jawabannya adalah 2976 cm per persegi, yaitu jawabannya adalah yang B, seperti itu. Soal nomor 16. Nah, sini ada luas gabungan. Kita lihat di sini ada apa? Seperempat lingkaran ya. Seperempat lingkaran. Ya, ini seperempat lingkaran nih sama persegi ya. Ini 14. Nah, kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Pertama adalah kita mencari luas perseginya dulu. Luas persegi sama dengan rumusnya apa? Yaitu sisi dikali sisi. Yaitu berapa sisi kali sisi? 14 dikali 14. Berapa 14 dikali 14? Yaitu 14 dikali 14. Hasilnya adalah 196. Ya. Nah, ini luas perseginya nih 196. Bapak tulis di sini nih 196. Nah, itu ada luas di lingkaran. Luas lingkaran, karena ini gambarnya seperempat ya, nanti dibagi 4. Luas lingkaran rumusnya apa? Yaitu V R kuadrat, seperti itu. V R kuadrat. Nah, V-nya berapa? Yaitu 22/7. Ya, 22/7 dikali R-nya jari-jari. Ini kan 14 nih, karena sama-sama di sini 14 kan. Makanya R-nya adalah 14 dikali 14 sama dengan 14 dibagi 7 adalah 2. 2 dikali 22 yaitu 44. Sini 44. 44 dikali 14. Berapa 44 dikali 14? 44 dikali 14 hasilnya adalah 616 gitu kan. Ini udah selesai belum? Ini adalah hasil jika lingkarannya penuh gitu ya, adalah 616. Tapi karena di sini gambarnya cuma seperempat, maka 616 dibagi 4. Berapa 616 dibagi 4? Itu hasilnya berapa 616 dibagi 4? 616 dibagi 4 hasilnya adalah 154. Nah, ini 154 nih lingkaran yang ini. 154. Karena luas gabungan, maka kita jumlahkan yaitu 196 ditambah 154. 6 tambah 4 0, sini 1. 1 tambah 9 10, 10 tambah 5 yaitu 15. Di sini 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3 yaitu 350 cm persegi. Jawabannya yaitu adalah yang B, seperti itu. Mudah ya? Oke, lanjut. Soal nomor 17. Bangun yang memiliki sifat tersebut adalah nih sifat bangun, mempunyai 5 sisi. Sisi alas berbentuk segi 4, mempunyai 8 rusuk, mempunyai 5 titik sudut. Jawabannya yang tepat adalah apa? Di sini ada prisma segitiga. Pasti salah ya. Di sini alasnya segi 4, jadi salah. Prisma segi 4 mungkin kebetulan betul. 5 segi 4 kemungkinan segitiga salah ya, karena alasnya segini. Antara ini nih prisma segi 4 dan 5 segi 4. Nah, kita lihat
mempunyai 5 titik sudut, kata kuncinya. Yaitu yang mempunyai 5 titik sudut hanya adalah 5 segi 5 segi 4. Berarti prisma segi 4 salah. Kalau prisma segi 4 sudutnya banyak, nanti dihitung sendiri ya. Karena sini ada 5 titik sudut, maka jawabannya yang tepat adalah 5 segi 4. Soal nomor 18. Nah, luas permukaan. Luas permukaan bangun di samping adalah, ini gambar apa ya? Iya, gambar balok. Nah, berarti luas permukaan balok rumusnya apa? 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah tinggi dikali lebar. Yuk kita kerjakan. 2 dikali panjangnya berapa? Panjangnya 10 dikali lebarnya berapa? 6 ditambah panjangnya tadi berapa? 10 dikali tingginya berapa? 5 ditambah tingginya berapa? 5 dikali lebarnya berapa? Yaitu 6. Yuk sama dengan 2 dikali tambahin dulu nih, 10 kali 6 60 ditambah 10 kali 5 50 ditambah 5 kali 6 30 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 50 110 ditambah 30 yaitu 140 sama dengan 2 dikali 10 yaitu 280 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang A seperti itu. Jadi kamu harus tahu dulu nih rumusnya, jangan sampai lupa dihafal. Kalau luas permukaan sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah tinggi kali lebar. Panjang itu yang ini nih, ini panjang nih. Ini panjang, ini adalah lebar, ini adalah tinggi, seperti itu. Udah ya. Soal nomor 19. Volume bangun ruang di samping adalah, nah kita lihat gambar apa ini? Itu gambar 5 segi 5 segi 4. Kebetulan segi 4-nya ini adalah persegi ya, karena sisi sama 12. Nah, tinggi prisma adalah 8 cm. Ditanya volume bangun ruang. Volume prisma segi 4 rumusnya apa? Yaitu 1/3 dikali luas alas. Ya, luas alas itu ya, dikali tinggi prisma. Nah, kita masukkan angkanya, itu 1/3 dikali luas alasnya berapa? Karena sini persegi kan, luas alas rumusnya sisi kali sisi kan, maka 12 dikali 12 dikali tinggi prismanya adalah 8. Kita pindahkan ke sini, berarti 1/3 dikali 144. Dari mana 144? Yaitu 12 dikali 12 dikali 8. Nah, 144 dibagi 3. Berapa 144 bagi 3? Hasilnya adalah 48. 48 dikali 8. Yuk kita sama-sama menghitung. 48 dikali 8. 8 kali 8 adalah 64. 8 kali 4 32 tambah 6 yaitu 38. Jadi jawabannya adalah 384 cm3. Itu adalah yang D seperti itu. Nomor 20. Sebuah kaleng berbentuk tabung berisi air setengah bagian. Jika tinggi kaleng tersebut 20 cm dan diameternya adalah 14 cm, maka volume air dalam kaleng adalah, nah kalau kaleng itu bentuknya apa? Tabung. Maka volume tabung rumusnya apa? Yaitu V dikali R kuadrat dikali T, itu tinggi kaleng atau tinggi tabung ya. V-nya berapa? Kita lihat, karena diameternya 14 ya, diameter 14, maka jari-jarinya berapa? Yaitu 7 cm. Kan kalau jari-jari kan setengah dari diameter kan. Nah, maka V-nya adalah
22 per 7 dikali 7 pangkat 2 dikali T. Tingginya berapa tabung tadi? Yaitu kaleng tadi adalah 20 cm. Maka sama dengan 22 per 7 dikali 49. Ya 7 kali 7 kan 49 dikali 20 sama dengan 49 dibagi 7 yaitu tuh 7. 22 dikali 7 yaitu 154 dikali 20 gitu kan, sama dengan berapa 154 dikali 20 yaitu 3080 cm kubik. Nah karena di sini pilihannya ml, nah cm kubik itu sama dengan berapa? Iya sama dengan ml ya. Nah gitu kan, berarti jawabannya 3080 Pak. Bukan, perhatikan ini kan kalau keseluruhan kan airnya gitu, sedangkan kita lihat sebuah kaleng berbentuk tabung berisi air setengah bagian. Nah maka volume air dalam kaleng adalah makanya dibagi setengah gitu ya, berarti setengah dikali 3080 itu jawabannya adalah iya. Apa jawabannya? Itu 1540 ml. Ini jawabannya, itu jawabannya adalah yang B. Kenapa bukan 3080? Ini jika ditanya volume air yang belum terisi semuanya 3080 jumlahnya. Karena sudah terisi setengah bagian, maka kita bagi setengah ya, dikali setengah, itu hasilnya adalah 1540 ml seperti itu. Mudah ya. Tuh. Perhatikan data pada tabel berikut. Tabel nilai ulangan matematika siswa adalah, nah kita lihat tabelnya nih. Nilai 6, banyak siswa 10, 7, 8, nilai 8, 9, nilai 9, 7, nilai 10, 3. Diagram batang yang sesuai dengan data di atas adalah, nah kita lihat ya, sini ada diagram batangnya nih. Ada 1, 2, 3, 4. Nah yang mana yang sesuai? Kita lihat ya. Kita lihat 6, nilai 6 banyaknya 10. Kita lihat nih nilai 6 banyaknya 10. 6 banyaknya 10. 6 banyaknya 10. Yang gambar ini juga 10. Yang gambar ini 10. Oke semuanya sama 10. Yang 7 banyaknya 8. Kita lihat yang pertama 7, 8 betul. 7, 8 betul. 7, 8 betul. 7, 8 betul. Oke betul semua. Yang nilai 8, 9. Kita lihat nilai 8, 9 betul. Yang pertama, yang kedua 8, 9 betul juga. Yang ketiga 8, 9 betul juga. Yang keempat 8, 9 betul juga. Oke masih betul semua. Yang 9, 7 kita lihat nilai 9, 7. Nah ini 9 yang pertama ini 9 adalah 5. Nah berarti ini salah kan. Nah ini salah nih. Bapak kasih warna, ganti warna dulu. Ya ini salah nih ya. Ini salah. Nah ketahuan salah. Oke. Tadi 9 berapa? 9 harusnya 7 kan. Sini 5. Ini 9 oke 7. Ini 9 7 bener. 9 nah ini 9 juga berapa nih? 5 juga. Berarti ini salah juga nih. Ini salah juga tuh. Ini salah. Oke. Sekarang lihat yang 10. 10 3. Kita lihat yang ini yang gambar yang masih benar. 10 3. Di sini 10 4. Nah, berarti ini salah. Nah, jadi jawaban yang betul adalah yang gambar nomor 2 ini betul seperti itu. Jadi cara melihat diagram batangnya seperti itu. Kita lihat dulu nih, kita cocokkan semuanya gitu. Kalau yang udah salah ya salahin seperti itu. Mudah ya? Oke. Soal nomor 22. 22. Perhatikan diagram garis hasil panen tomat berikut. Jumlah hasil panen tomat selama 5 tahun adalah, nah kita lihat selama 5 tahun ya. Nah tahun 2014 hasilnya berapa? Karena sini 10, 20 berarti tengah-tengah itu 5 ya. Sini 35 gitu kan. Nah 2015 di sini berapa? 45 gitu ya.
2016 berapa? 50. 2017 berapa? 60. 2018 berapa? Yaitu 75. Nah, jumlah hasil panen tomat selama 5 tahun kita jumlahkan saja. Kan gitu ya. Yuk kita jumlahkan. Dari yang pertama 35 gitu ya. 35 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 75. Kita tambahkan 5 tambah 5 10 tambah 5 15. Ini 5. Sini 1 tambah 3 4 tambah 4 8 tambah 5 13 tambah 6 19 tambah 7 yaitu 26. Jadi jawabannya adalah 265 ton. Itu jawabannya. Jawabannya adalah yang D, seperti itu. Oke, nomor 23. Ya, 23. Berikut adalah data banyak pengunjung sebuah perpustakaan dalam 5 hari. Hari paling banyak dan paling sedikit pengunjungnya adalah, kita lihat diagram lingkaran ya. Karena ini persen, kan jumlah diagram lingkaran adalah 100 kan, 100% gitu kan. Nah, karena ini persen, kita lihat. Kalau di siku-siku, jika persen, ini siku-siku, berarti ini adalah 25%, seperti itu. Nah, ini yang hari Selasa berapa ya gitu. Nah, kita gampang, yaitu caranya adalah mencari hari Selasa, yaitu ya, mencari hari Selasa yaitu 100 dikurang, kenapa 100 kan jumlah keseluruhan persen 100 kan, dikurang, kita lihat dari hari Senin dulu ya, Senin, Rabu ya. Senin berapa? 20 ditambah Rabu 22 ditambah Kamis 25 ditambah Jumat 17 100 dikurang 20 tambah 22 42 tambah 25 yaitu 67 tambah 17 77 84. Itu sama dengan berapa? 16. Jadi Selasa ini adalah 16%, seperti itu. Nah, kita lihat karena sini 16%, kita lihat hari paling banyak dan paling sedikit. Paling banyak dan paling sedikit pengunjungnya adalah yang paling banyak yang mana? Yaitu hari Kamis. Nah, Kamis paling banyak. Ini Rebo pasti salah ya. Ini salah. Ini pasti betul Kamis. Dan yang paling sedikit Selasa. Selasa berapa? Selasa 16. Sedangkan Jumat berapa Jumat? Jumat 17. Mana 16 sama 17? Yaitu yang 16. Maka jawabannya adalah yang C, seperti itu. Mudah ya? Oke. Lanjut soal nomor 24. Kita perhatikan lagi ya. Hasil nilai ulangan matematika siswa kelas 6 sebagai berikut. 80, 65, 80, 70, 65, 80, 70, 80, 80 dan seterusnya. Modus dari data tersebut adalah, modus itu apa ya? Ya, modus itu adalah yang sering muncul. Ya, yang sering muncul. Kita lihat. Karena di sini ada nilainya adalah 60 paling kecil, 70, 80. Kita lihat yang 60 ya. 60 itu berapa yang muncul gitu ya. Terus 70 itu berapa, 80 berapa? Karena pilihannya sini nih cuma 60, 70, 80, 90. Maka kita cari sesuai pilihan saja, seperti itu. Kita lihat ya, yang 60 itu berapa? Yang 60 kita coret ya, 60. Mana 60 nih? 60. Ya ini 1 2 3. Nah, sedangkan yang 70 ya. Nah, 70 berapa 70? 70 kita coret yang 70. 1 2 3 4 5 6 76. Nah, kita cari lagi yang 80 sekarang.
80 berapa? 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. Yang terakhir adalah 90. Berapa 90? 90 kita lihat 1, 2, 3, 4, 4 gitu kan. Nah, yang sering muncul yang mana? Yaitu yang 80. Maka jawabannya adalah yang C seperti itu. Oke, mudah. Oke, nomor 25. Diketahui nilai matematika 10 siswa adalah sebagai berikut. Rata-rata nilai matematika tersebut adalah, nah kalau rata-rata kamu jumlahkan dulu keseluruhannya nih ya. Kita jumlahkan yuk bareng-bareng. 7 ditambah 8, 15. 6 ditambah 5, 11. 7 ditambah 7, 14. 9 tambah 6, 15. 8 ditambah 9, 17. Jadi kita jumlahkan. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 7, 22. 2. Sini 2. 2 tambah 1, 3. Tambah 1, 4. Tambah 1, 5. Tambah 1, 6. Tambah 1, 7. Itu 72. Nah, jumlah 72. Karena rata-rata, maka kita bagi nih. Jumlahnya berapa? 10. Makanya 72 dibagi 10. Yaitu 7,2. Jadi nilai rata-rata 10 siswa adalah 7,2. Jawabannya adalah yang A. Nah, perhatikan soal 26. Hasil dari akar 144 dikali 6 pangkat 2. Nah, gampang ya. Akar 144 dikali 6 pangkat 2. Nah, akar 144 berapa? Itu 12 dikali 6 kali 6, 36. Yuk kita hitung bareng-bareng. 36 dikali 12. Nah, 2 kali 6, 12. Ini 1. 2 kali 3, 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. 1 kali 6, 6. 1 kali 3, 3. Jumlahkan 2. 7 tambah 6, 13. Di sini 1 adalah 432. Jadi jawabannya nomor 26 adalah yang B. Ya, 432. Soal nomor 27. Nino akan menggambar sebuah pohon tingginya 6 meter. Jika ia menggambar dengan skala 30, tinggi gambar adalah Nino adalah jarak, berarti gambar ya, jarak peta biasanya. JP gambar pada peta. JP sama dengan, nah kita ubah dulu. Sebelum kita ke JP, kita ubah dulu nih satuannya nih. Ya, kita ubah dulu. Yaitu 6 meter ke senti. Ya, 6 meter ke senti. Karena 6 meter sama dengan berapa senti? Yaitu meter ke senti 100 ya. Berarti 600 senti. Nah, skala sama dengan 1 berbanding 30. Ini adalah JS ya. Ini skala. Tanya JP, jarak peta atau gambar peta ya. Sama aja, penting peta, gambar gitu ya. Rumusnya gini aja. Kalau JP kita lihat langsung saja nih 600 ya. Satunya kita cuekin nih, satunya nggak usah ditulis. 600 dibagi 30 aja langsung gitu. Berapa? Coret nolnya 60 bagi 3 yaitu 20 cm. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Jadi satunya kita cuekin aja. Langsung saja 600 dibagi 3, 30. Jawabannya adalah 20 cm nih kalau Nino gambar gitu ya, di buku gambarnya. Soal nomor 28. Ayu mengelilingi taman berbentuk lingkaran sebanyak 3 kali. Jika jari-jari taman tersebut 21 meter, jarak yang telah ditempuh Ayu. Nah gini, karena mengelilingi lingkaran berarti kita masuknya ke rumus keliling lingkaran gitu ya. Ini keliling lingkaran adalah 2VR seperti itu. 2 dikali, karena jari-jarinya 21 adalah kelipatan 7 atau bisa dibagi 7, maka V-nya adalah 22/7 dikali R ya.
dikali R nya berapa? Yaitu 21 sama dengan 21 dibagi 7 adalah 3. 3 dikali 22 adalah 66. Berarti 2 dikali 66 sama dengan berapa? 2 kali 66 yaitu 132 meter. Ini kelilingnya nih. Ya, keliling lingkarannya keseluruhannya 132 meter. Karena 3 kali lari, maka 3 dikali 132. Berapa 3 dikali 132? Yaitu, ayo berapa? 396 meter. Nah, jadi keseluruhannya larinya adalah 396 meter. Jawabannya adalah yang C, seperti itu. Mudah ya? Ingat, jadi kita cari keliling lingkarannya dulu berapa dikali sebanyak dia mengelilingi lingkaran. Karena 3 kali berarti kita kali 3. Soal nomor 29. Volume gabungan bangun ruang di samping adalah, kita lihat ya. Di sini ada balok sama kubus, gitu kan. Balok sama kubus, berarti kita mencari dulu volume balok, gitu kan. Sini berarti 10, sini 10 karena kalau kubus sama semua sisinya. Volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau S pangkat 3 ya. Berarti 10 dikali 10 kali 10 sama dengan 1000. Ini volume apa? Kubus, cm kubik. Nah, sekarang kita volume balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Itu berapa? Panjangnya berapa? Nih 25, gitu kan. Kali lebar berapa? 10, gitu ya. Kali tinggi berapa? 12. Itu 25 kali 10 itu 250. 250 dikali 12 yaitu 3000. Nah, cm kubik. Volume gabungan berarti volume kubus ditambah volume balok. Itu berapa? 1000 tambah 3000. Hasilnya adalah 4000 cm kubik. Jawabannya adalah yang A, seperti itu. Udah ya? Oke, lanjut. Soal nomor 30. Berdasarkan diagram batang di samping, rata-rata gula pasir yang terjual dalam 1 minggu adalah, nah rata-rata kita lihat. Dan berarti dari Senin sampai Minggu ya. Kita lihat. Yang hari Senin itu berapa? 12 ya. Oke. Nah, hari Selasa itu berapa? 8. Hari Rabu juga 8. Hari Kamis berapa hari Kamis? Hari Kamis adalah 4. Hari Jumat adalah 6. Hari Sabtu 10. Hari Minggu 8. Nah, kita jumlahkan dulu nih keseluruhannya berapa, gitu kan. Kita jumlahkan 12 ditambah 8 itu 20. 8 ditambah 4 12. 6 ditambah 10 16 ditambah 8. Nih kita jumlahkan yuk. Berapa nih? 20 tambah 12 32. Ya kan? 16 ditambah 8 yaitu berapa? Iya 24. 32 ditambah 24 hasilnya adalah 56. Jadi jumlah keseluruhannya 56 kuintal, gitu kan. Nah, ditanya rata-rata. Berarti kalau rata-rata dibagi nih 56 dibagi 7, gitu kan. Bagi 7. Berapa? Sini adalah 8 ya. 8 bagi kali 7 yaitu 56, hasilnya 0. Berarti rata-ratanya adalah 8 kuintal, seperti itu. Mudah ya untuk mencari rata-rata? Iya, mudah sekali. Nomor 31. Ibu Rosa ya. Ibu Rosa itu mempunyai 3/4 liter minyak
ya, 3/2 per minyak. Terus digunakan menggoreng sebanyak 2/1/3 liter. Selanjutnya untuk persediaan digoreng membeli lagi 2/5 liter. Minyak yang dimiliki Bu Rosa sekarang, nah berarti gini. Kita pecahkan biasa dulu ya. 4 dikali 3 12. 12 ditambah 2 adalah 14. Berarti 14/4 dikurang dulu nih. Ya dikurang, yaitu adalah 7/3 ya. 7/3. Lalu ditambah lagi kan. Ditambah 2/5 gitu. Jadi kita kerjakan yang ini dulu nih ya. Yang ini dulu nih. 14 sama 14/4 dikurang 7/3. Jadi kita samakan dulu penyebutnya ya. Yang bawahnya nih. Iya. Nanti 14/4 dikurang 7/3 sama dengan berapa? 12 ya. Iya. 12 dibagi 4 3. 3 dikali 14 yaitu 42. 12 dibagi 3 4 dikali 7 28 sama dengan berapa? 42 dikurang 28 yaitu adalah 14/12. Selanjutnya kita kurang kan? Kita kurang tambah 14/12 ditambah 2/5 sama dengan penyebutnya berapa? Yaitu 12 sama 5 berarti 60 ya. 60 dibagi 12 5 dikali 4 yaitu adalah 70 ditambah 60 bagi 5 12 ada 24 gitu ya, sama dengan 94/60. Jadi hasilnya adalah 1 94 berapa? Sisa berapa ya? 34 ya? 34/60 ya, sama dengan 1 sama-sama bagi berapa nih? Sama-sama dibagi 2 yaitu ya sama-sama bagi 2 yaitu 34 dibagi 2 17/60 bagi 30. Jadi jawabannya adalah yang 1 17/30. 17/30 jawabannya adalah yang D, seperti itu. Mudah ya? Oke. 32. Berat Jovan dan sepedanya dikendarakan 60 kg. Jika berat sepeda 4 maka berat badan Jovan. Nah, berat Jovan 60 kg gitu ya. 60 kg karena situ 60 kg kan. Berat Jovan 60 kg. Berat sama dengan 60 kg. Sedangkan sepeda 1/4 kuintal. Sepeda 1/4 kuintal sama dengan 1 kuintal berapa kilo? Itu 100. Berarti 1/4 dikali 100 sama dengan berapa? 25 ya, 25 ya. Iya, 25 kilo. Nah, sepedanya 25 kilo. Maka berat Jovan ya, berat badan Jovan dan sepeda dikendarai 60 dikurang nih. Ya, berarti berat Jovan adalah 60 dikurang 25 yaitu sama dengan 35. Iya, jawaban adalah yang D. 3. Jarak objek wisata Batu Raden dari kota Purwokerto adalah 15 km. Andin berangkat dari kota Purwokerto naik sepeda dengan kecepatan 45 km per jam. Jika tiba di objek wisata pada pukul 8, maka Andin berangkat dari kota Purwokerto pada pukul. Nah, berarti kita mencari adalah waktunya ya, waktunya. Ingat rumusnya, kalau Bapak rumusnya gini. J K W atau Bapak karena presiden kita Jokowi, Bapak sering disebutnya adalah Jokowi gitu kan. J itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Karena ditanya waktu, W sama dengan J dibagi K, jarak dibagi kecepatan gitu kan. Nah, sama dengan jaraknya berapa?
jaraknya 15 km dibagi 45 gitu kan. Nah, sama dengan kita perkecil nih, 1 per sama-sama bagi 15 ya, 1/3. Karena jam ke menit adalah 60, maka kita kali 60 gitu. Sama dengan 60 bagi 3 adalah 20 ya, 60 bagi 3 20 kali 1 20 menit. Jadi waktunya yang diperlukan cuma 20 menit gitu kan, dari Purwokerto ke Baturaden seperti itu. Nah, karena yang ditanya tiba pukul 8, jadi si Andin berangkatnya pukul berapa gitu kan. Berarti jawabannya adalah, kita ganti warna biar nggak bingung gitu ya, pukul 8 gitu ya, dikurang 20 menit gitu. Nah, dikurang sama dengan berapa? Adalah 07.40. Jawabannya adalah yang C. Mudah ya? Iya. Lanjut nomor 34. Sebuah taplak meja berbentuk lingkaran, jari-jarinya 14 cm. Taplak tersebut diletakkan di atas permukaan meja yang juga bentuk lingkaran dengan jari-jari 21 cm. Luas permukaan meja yang tidak tertutup taplak adalah, nah berarti kita mencari luas dulu ya, luas taplak dulu. Luas taplak sini ya, luas taplak, luas lingkaran taplak, singkat T gitu ya. Luas lingkaran rumusnya adalah VR kuadrat sama dengan, karena jari-jari 14 maka 22/7 dikali 14 dikali 14. Berarti sama dengan 14 bagi 7 adalah 2, berarti 44 dikali 14 sama dengan berapa? 44 dikali 14. 44 dikali 14 sama dengan 616 cm persegi. Ini luas apa? Luas taplak meja. Nah, sekarang kita mencari apa? Yaitu mencari luas mejanya. Nah, luas mejanya, luas lingkaran meja sama VR kuadrat sama dengan karena jari-jarinya 21 maka itu kan 22/7 ya. 22/7 dikali 21 dikali 21 sama dengan 21 dibagi 7 3, berarti 66. 3 kali 22 66 dikali 21. Berapa 66 dikali 21? Ya, hasilnya adalah 1386 cm persegi. Nah, karena ditanya luas permukaan meja yang tidak tertutup, maka kita kurangkan, yaitu 1386 ya. Ini luas meja nih, dikurang sama luas kainnya, luas taplaknya itu 616. Yuk kita kurangkan. 0 8 dikurang 1 7 6 13 3 kurang 6 nggak bisa ya, jadi 13 kurang 6 adalah 7. Jadi jawabannya adalah 770 cm persegi, yaitu yang A, seperti itu. Mudah? Oke, lanjut ke nomor 35. Diagram batang penjualan beberapa jenis sayur. Diagram lingkaran yang sesuai dengan data di atas. Nah, kita lihat dulu, kita hitung dulu nih satu-satu ya. Oke. Bayam 50. Ini ya 50. Gitu. Terus kentang 30. Gitu. Kol berapa kol? Kol 35. Gitu ya. Oke. Wortel berapa wortel? Wortel 25. Dan yang terakhir adalah brokoli 40. Nah, kita jumlahkan. 50 ditambah 30 80. 80 ditambah 60 nih ya. 60 nih, 35 tambah 60 berapa? 140 ditambah 40
180. Nah, berarti kita mencari satu-satu dulu nih, bayamnya berapa, itu berapa ya. Nah, bayam dulu ya. Bayam, aduh tempatnya nggak muat gitu ya. Oke, bayam di sini aja deh. Bayam B ya. B sama dengan 50 per 180 dikali 360 sama dengan ini 2 ya. 2 berarti adalah 100. Nah, bayam 100. Kentang sama dengan kentang berapa? 30 per 180 dikali 360. Ini 2 adalah 60. Nah, kentang 60. Bayam 100. Kentang 60. Nah, kol sekarang kol sama dengan kol berapa? 35 per 180 dikali 360 sama dengan berapa kol? Ya, 70. Itu ya. Habis kol, wortel sama dengan 25 dibagi 180 dikaliin 360 sama dengan berapa? 50. Nah, yang terakhir di sini aja ya. Brokoli sama dengan 40 per 180 dikali 360 sama dengan ini coret 280. Nah, kita lihat ya, bayam 100 ya. Bayam 100 nih. Berarti sini bayam 100. Oke, betul semua. Kentang 60. Oke, betul semua. Kol 70. Nah, ini 65. Nah, 65 salah. Nah, ya. Kol kan 70 ya. Ya, tuh kol 70. Ini 65 salah. 70. Oke, betul. Wortel 50. 40. Berarti salah nih, 40. Nah, ini 55 juga salah ya. Nah, 50 nih. Nih betul. Ini juga. Nah, ini 55 salah. Kita lihat yang terakhir, yaitu brokoli berapa? 80. Betul ya. Itu jawabannya yang ini. Oke, cukup jelas ya. Jika kalian masih bingung, kalian bisa mengulang lagi video pembelajaran ini di channel Juno.